hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah kajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kembali dimudahkan hadir di majelis ilmu. Semoga banyak berkah yang Allah limpahkan di malam hari ini, diberi ilmu manfaat. Semoga jadi petunjuk bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Nabi sudah mengingatkan, aku tinggalkan dua peninggalan untukmu, kalau dipegang tamassaktum, diikuti, dipelajari, jadi pegangan, lan tadillu, tidak akan tersesat salah jalan. Yang pertama adalah memegangi, mempelajari, mengamalkan Al-Quran. Yang kedua as-sunnah atau hadis Nabi SAW. Ya. Maka termasuk yang dilakukan kita ya rutin ini adalah bagian dari cara mendekat dengan Al-Quran, tadabbur. Setelah membaca, memahami, mentadaburi, tentu mengambil hikmah dari setiap apa yang dikaji. Baik, malam ini masih lanjutan surat Al-Qalam, masih di ayat-ayat awal ya. Kemarin ayat ke 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qalam wa hiya makkiyah. Setelah sini surat makkiyah ya. Nanti ada beberapa yang tidak diperdetail karena kisahnya mirip dengan surat sebelumnya Al-Muddatsir. Kemarin sampai wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jadi pertemuan pertama kemarin bahas nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jadi Allah membela Rasul yang dibuli ya oleh orang-orang musyrik bahwa Nabi Muhammad pendusta, tukang tipu, gila, tukang sihir, pemecah belah, banyak. Jadi Nabi dibunuh karakternya dengan diberi julukan-julukan, dan itu sistemis karena lewat rapat ini. Yang mimpin Al-Walid bin Mughirah di Darun Nadwah, majelis tertingginya orang Quraisy, yang bisa masuk hanya tokoh-tokoh di situ. Ya. Mereka sepakat ini Muhammad mau dijuluki apa ini? Ya, mereka coba dengan julukan gila. Ya. Maka nanti Allah sampaikan ayat kelima, fasatubsiru wa yubsirun. Kamu akan lihat Muhammad siapa yang gila sebenarnya itu. Nah, makanya Allah sampaikan ya, yang gila ya mereka, bi ayyikumul maftun, mereka ini yang terfitnah ya. Dengan apa? Ya, mereka disebut gila orang-orang musyrik itu kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kegilaan mereka ini adalah sudah tahu Muhammad itu basyarun, manusia biasa, bahkan sudah lama kenal baik mereka ini, bahkan dijuluki Al-Amin. Itu saking-sakingnya kepribadian Nabi yang jujur, amanah, ya, luar biasa. Makanya mereka bukan masalah nggak kenal, sudah tahu lama kepribadian Nabi sebagai tetangga warga Arab itu. Tapi karena mereka tidak siap dengan apa yang dibawa Nabi, mereka tolak. Bahkan label yang pernah mereka sematkan itu diganti dengan label junun, gila ya. Kemudian kata Ibnu Katsir, termasuk gilanya orang musyrik itu adalah mereka tahu kebenaran tapi menolak. Tidak cuma menolak, bahkan nantang. Nah, maka dalam Al-Quran surat Al-Anfal itu diceritakan nanti Allah berfirman, ini orang kalau sudah kepalang hilang akal sehatnya itu sudah nantang, bahkan nantang Allah ya. Mereka berkata gini ya, dalam surah Al-Anfal itu nanti, ini kan masih di awal di Makkah tapi diceritakan itu. Di perang Badar itu nanti mereka menantang ya, Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi adzabin alim. Mereka nantang gini, ya Allah,
In kana hadza huwal haqqa, kalau yang dibawa Muhammad maksudnya Al-Qur'an itu memang benar min indika, dari sisimu, artinya kalamullah, kalamnya engkau ya Allah. Apa kata mereka? Kalau itu benar yang dibawa Muhammad itu kebenaran, amtir alaina hijaratan minas sama, tolong hujani kami dengan apa? Hijarah apa? Hijarah batu. Ya, mereka nantang, nek pancen bener Quran kuwi dari Allah, kami siap dihujani batu dari langit. Awitina bi adzabin alim, atau turunkan adab yang pedih kepada kami. Makanya Pak, kalau ada hari ini orang berani ya berbohong, bahkan mubahalah. Mubahalah itu apa? Saling minta apa? Adab kan, menantang begini. Ya. Ini juga kalau memang saya di atas kebatilan, saya siap disambar beledek sekarang. Wah, kalau nggak disambar beledek, berarti bener nggak? Nah ya itu, makanya orang-orang beranggapan ini bukan zaman Abraha, kata Dr. Rogib Asirjadi. Ini zaman Muhammad, ini umat Muhammad. Allah sampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang debat kemudian mengatakan, wis pokoknya nek sampean sing bener ya, atau saya yang salah, saya siap disambar beledek sekarang. Itu insya Allah nggak disambar beledek Pak, karena ini umatnya Rasulullah, diperlakukan berbeda. Abu Jahal nantang, in kana hadza huwal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama. Coba tunjukkan kalau kamu benar Muhammad ya. Sekarang mintakan Allah nurunkan adab apa, hujan batu dari langit. Yang tidak pernah Allah turunkan Pak. Ini saking rahmat kedatangan Nabi jadi rahmat untuk semua. Orang kafir saja ditunggu apa, taubatnya, agar mereka bertaubat. Dan ternyata nanti begitu ya. Ada Abu Jahal nggak taubat, anaknya yang Allah pilih jadi pembela Islam ya. Begitulah kemurahan Allah karena kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi rahmat bagi seluruh alam ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu Allah, huwa Allah, a'lamu, lebih tahu, biman dhalla an sabilihi, siapa yang tersesat dari jalannya, wa huwa, dan Allah a'lamu, ngerti, bil muhtadin, siapa yang mendapat petunjuk. Jadi Bapak Ibu memang betul hidayah itu perlu dicari apa tidak? Hidayah. Kan ada ibu-ibu perempuan itu suruh pakai kerudung belum dapat hidayah. Kan begitu Pak. Atau ada yang bully kita agama lain ya. Umat Islam itu belum, nggak ada jaminan keselamatan. Buktinya mereka masih minta apa? Hidayah. Berarti kan belum dapat petunjuk itu. Tiap hari kan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan, berarti kan belum ketemu itu. Itu buliannya orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Lah bagaimana menjawabnya? Ya, tentu dengan ilmu. Apa mana ihdinas siratal mustaqim? Yang pertama, kalau kita belum dipilih Allah jadi muslim, ihdina ila, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang benar, adalah Islam, siratal mustaqim. Lu sudah masuk Islam kok masih ihdina siratal mustaqim? Ternyata makna yang kedua adalah ihdina fis siratil mustaqim, tunjukkan kami di jalan yang lurus. Maksudnya adalah setelah masuk Islam, mudahkan kami mengamalkan perintah dalam Islam, mudahkan kami menjauhi hal-hal yang dilarang dalam agama. Nah, itu Pak. Maka hidayah ada dua nggih. Satu hidayatul bayan wal irsyad, ini ilmu. Makanya Nabi tiap pagi doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, minta ilmu, nggak sembarang ilmu Pak, ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat itu ilmu yang mendatangkan takwa.
Ilmu yang bisa merubah kita dari nggak baik jadi baik itu ilmu manfaat. Makanya kalau ilmu cuma pinter saja, nggak nambah takwa, nggak nambah amal, berarti ilmunya belum manfaat itu. Ya. Kenapa minta ilmu ini hidayah dulu? Tadi misalnya yang sering kan itu, saya rambutnya nggak jilbaban nggak apa-apa, yang penting hatinya berjilbab itu. Jadi jangan neko-neko ya. Nek disuruh malah nggak dikerjakan, nggak disuruh malah buat-buat ya. Nggak ada yang suruh jilbabin hati itu ya. Maka cari ilmunya. Kenapa harus berjilbab? Allah tegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu, hai nabi, hai rasul, kul, katakan, li azwajika, untuk istri-istrimu, wa banatika, anak gadismu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan yang beriman. Untuk apa? Yudnina alaihinna min jalabibihinna, agar mereka menjulurkan jilbabnya. Maka jilbab lain dengan khimar, dengan kerudung. Kalau kerudung itu hanya apa Pak? Ini nutup ya, kepala. Jilbab itu sampai menutup dada. Itu ilmunya dulu. Nah, adapun berproses itu bagian dari kemampuan orang masing-masing. Mungkin kerudungnya kecil dulu, lama-lama jadi gede, besar. Warnanya mungkin unyu-unyu dulu ya, apa, pink, yang monyor-monyor ya, oranye ya. Itu tidak apa-apa Pak, namanya berproses ya. Nanti lebih tidak menarik ya. Artinya tidak menarik itu nggak menarik bertujuan untuk mendatangkan fitnah bagi lawan jenis ya. Ini tidak ada memang tegas dalil harus warna hitam, ibu-ibu tidak ada ya. Cuma ini istihadnya sahabat saja. Nek dulu digambarkan pas datang serak jilbab itu dari kejauhan kayak burung gagak. Lah gagak warnanya apa? Hitam. Lah itu memang lebih tidak apa, mendatangkan fitnah. Maka itu yang dipilih oleh para ulama, yang gelap itu lebih baik ya. Tapi proses wajib kita hargai karena orang berbeda-beda kemampuan menjalankan satu perintah. Kan Allah begitu murahnya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Allah Maha tahu kemampuan kita masing-masing dan kesungguhan kita. Nah, ini Allah tahu siapa yang dapat petunjuk lah, maka petunjuk itu dicari. Hidayah itu dengan ngaji. Nah, makanya ilmu itu penting. Tidak setiap yang dapat hidayah ilmu dapat hidayah yang kedua, hidayatul taufik namanya. Satu hidayatul bayan, yang kedua hidayatul taufik ya. Bukan taufik hidayat ya Pak. Hidayatul taufik ini adalah kemudahan dari Allah. Orang sudah punya ilmu Pak, dimudahkan lagi oleh Allah mengamalkan ilmunya. Itu namanya hidayatul taufik. Orang musyrik ngerti nggak kalau Al-Quran benar? Tahu, tapi memang mereka, karena mereka ini gengsinya tinggi, kemudian keengganannya mengikuti kebenaran itu kuat, Allah sesatkan mereka karena keinginan mereka sendiri ya. Makanya nanti ada ayat innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun, kata Allah. Kalau memang mereka sudah benci, kamu dakwai atau enggak kamu dakwai, ya mereka tidak akan beriman. Nah itu makanya hidayah dari Allah itu mahal sekali, diberikan kepada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hiburan bagi Nabi Pak. Jadi Nabi itu inginnya semua orang dapat hidayah. Saking cintanya beliau. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sayangnya luar biasa Pak. Nggak tegel Nabi sampai ada yang diadab itu. Makanya ketika orang Taif itu nolak ya, nolak, nggak cuma nolak Pak, ngelempari batu sampai kakinya berdarah itu, kan malaikat diutus oleh Allah kan untuk nawarkan, ini kalau ingin engkau Muhammad, gunung ini mau dijatuhkan ke penduduk yang ngusir kamu. Kita menyakiti Nabi itu ya, saking sayangnya Allah. Apa kata Rasulullah? Jangan, innahum qaumun la ya'lamun, mereka itu tidak ngerti kalau saya ini
Nabi. Atau sudah saya beritahu mereka tidak beriman. Kalaupun hari ini bapaknya nggak beriman, saya berharap anaknya. Anaknya nggak beriman, saya berharap cucunya. Ternyata Masya Allah, memang Taif itu nanti cucunya ini yang pembela Islam. Di berapa puluh tahun kemudian sepeninggal Nabi SAW, Pak. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala memilih yang dikehendaki, dan Nabi inginnya semua dapat hidayah. Tapi begitulah, tidak bisa ya. Allah menyampaikan yahdi may yasha, ya wa yudhillu may yasha, menghendaki siapapun yang dikehendaki dan tidak dapat petunjuk yang enggak dikehendaki oleh Allah. Berikutnya ayat ke ini 8. Nah, ini tentang adab menghadapi orang-orang kafir. Jadi Islam itu penuh adab, Pak. Perang ya ada adabnya, berdakwah ya ada adabnya. Ya, adab itu tidak hanya sekedar adab makan, adab tidur, adab bicara, ya banyak. Ayat ke-8, fala tuti'il mukadzibin. Janganlah kamu taati para pendusta. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka waddu ingin sekali, law tudhinu, andaikan kamu melunak, mereka akan melunak. Nah, ini ceritanya begini, Pak. Awal dakwah Nabi, orang kafir awalnya mereka nggak terlalu ngeh. Kenapa? Mereka pikir orang model kayak Muhammad itu sebelumnya sudah banyak. Kowar-kowar, nantang ngajak mengesahkan Tuhan, ya dah kebiasa. Tapi mereka tidak bertahan lama. Lah mereka mengira dakwah Rasul itu begitu, dibiarkan. Tapi ternyata lama-lama apa? Berkembang, Pak. Pengikutnya makin banyak, lebih mengkhawatirkan lagi pengikutnya banyak yang tokoh, anak-anak bangsawan, pemuka Arab, maka mereka makin panik lagi. Nah, mereka berbagai cara. Nah, cara pertama tentu dengan lemah lembut, ya, dengan upaya apa? Diplomasi. Nah, mereka mengatakan mengutus kepada siapa? Nabi yang diutus adalah Al-Walid bin Mughirah. Ini beberapa pertemuan lakonnya Al-Walid bin Mughirah, ya. Al-Walid ini ayahnya Khalid bin Walid. Ini memang tokoh Arab, Pak. Dia lebih senior daripada Abu Jahal, lebih senior daripada Abu Sufyan, ya. Al-Walid ini orang paling kaya di Mekah. Maka dia diutus untuk menemui Abu Thalib. Abu Thalib suruh apa? Suruh menasihati ponakannya agar jangan jelek-jelekan Tuhan-Tuhan sesembahan mereka. Apa kata Rasulullah? Paman, lebih baik saya mati daripada meninggalkan dakwah ini. Pamannya langsung, ya sudah, nek bahasa kita, apapun yang kamu mau kerjakan, paman siap membackup-mu. Bahkan nanti diboikot Pak Abu Thalib itu. Bahkan dia nggak sendirian, ngajak Bani Hashim sama Bani Abdul Muthalib itu diboikot, ngelawan orang Quraisy, padahal banyak yang agamanya bukan Islam tapi bela Rasul. Ini beda kultur, ya. Jadi kultur di Arab itu Nabi cerdas memanfaatkan apa? Kekuatan apa? Kabilah itu suku. Ini penting, ya. Makanya dakwah itu Nabi sasarannya 3 itu. Dzu syaukah, pemilik apa? Kekuatan atau tokoh Thomas, ya, tokoh masyarakat. Ya, ini penting, Pak. Penting enggak, Pak, jabatan? Ya? Takmir masjid penting enggak? Penting ya, Pak? Ini enggak ada dukungan takmir, enggak ada pengajian, kan? Ya, berarti penting ini, ya, jadi takmir, ya. Tugas takmir itu imarah, memakmurkan, ya. Makanya potensinya 2. Nek masjidnya enggak makmur, ditakoni Pak di akhirat, sing makmur kok bangunane truk iki piye gitu. Menjawab apa? Ya, jawab saja nanti. Ya, kami sudah merencanakan, belum jalan. Terserah jawabnya, kan gitu. Kan gitu. Karena 2 memakmurkan masjid itu, Pak. 1 bangun fisik, iya.
Tapi yang kedua yang lebih penting apa? Memakmurkan dengan apa? Dengan ibadah, ngaji, tadarus, menghidupkan dengan berbagai kegiatan itu. Makanya Nabi SAW mengingatkan tanda akhir zaman itu masjidnya magrong-magrong, kegiatannya sepi ya. Ya, la taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Kiamat tidak bakal terjadi sampai orang-orang berlomba-lomba bagus-bagusan masjid. Ya. Ini wis apik, nanti dibuat apa lagi? Ya, ini Pak. Ini bagian dari tanda kiamat kata Nabi. Makanya biar kiamatnya masih lama ya dimakmurkan masjidnya ya. Baik, tadi sampai mereka akhirnya apa? Kekeh itu. Nah, akhirnya mereka cara halus. Ini yang kita kenal nanti toleransi ya. Maka mereka mengutus Al-Walid. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berharap Muhammad kamu lunak. Maka mereka mengatakan, sudah Muhammad, mari kita jaga apa nih? Biar kondusif Mekah ini. Jangan menjelek-jelekan. Sudah cukup ya, kita dulu damai ya sebelum engkau menjelek-jelekan Tuhan kami. Sekarang kita sepakat ya. Kamu tidak perlu jelek-jelekan Tuhan kami dan kami tidak perlu memusuhi orang-orang yang mengikutimu. Ya, bahkan kalau perlu kamu nanti ibadah hari apa kami di belakangmu. Ya, saya ibadah nyembah Lata Uzza Manah, kamu ikut di belakang saya. Sampai Allah turunkan surat nanti Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, saya tidak akan menyembah, la a'budu ma abadtum, apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma'abud, dan kamu antum tidak perlu nyembah apa yang aku sembah. Diakhiri dengan lakum dinukum waliyadin. Nah, ini namanya mudahanah Pak. Dalam Islam itu di sini ada dua kata, mudahanah. Mudahanah itu apa? Mengorbankan agama demi tujuan dunia. Nah, misalnya ini, mohon maaf. Memang betul Pak, tidak boleh maksa orang masuk Islam, tidak boleh. Dengan cara apapun. Bahkan ngiming-ngimingi dengan materi juga nggak boleh. Nggak boleh. Sebab Allah sudah sampaikan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk beragama Islam. Sebab kenapa? Allah sampaikan qad tabayyana rusydu minal ghayy. Allah sudah sampaikan ya, kalau dulu zaman Nabi sudah jelaskan ini jalan petunjuk yang benar, ini jalan yang sesat ke neraka. Sudah suruh apa? Milih Pak. Maka insya'a faman sya'a falyu'min, siapa pengen beriman, berimanlah. Waman sya'a falyakfur, siapa pengen kafir, kafirlah itu. Ini keyakinan pertama. Tapi tidak boleh mengatakan bagi kita Pak, meskipun di negara ini melindungi kebebasan beragama, bahkan mungkin menganggap semua agama sama. Bagi Islam enggak. Nanti ngaji surat Ali Imran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Ya, ini babnya bab keyakinan Pak. Tidak boleh kita mengatakan agama itu sama saja. Yang penting apa? Orangnya gitu. Ada yang mengatakan agama itu hanya wadah saja Pak. Yang penting apanya? Isinya kan? Ya, misalnya ada gelas, ada 5 gelas, ada gelas Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen dan lain sebagainya. Ya. Ini bab tentang keyakinan Pak. Tidak boleh kita keyakinan kok kemudian apa namanya nggak kokoh, itu harus kokoh. Perihal nanti menghargai orang lain itu sikap. Makanya keyakinannya kita apa? Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Perihal orang lain tidak masuk Islam kita hargai karena itu pilihan keyakinannya. Makanya menghargai itu tidak harus mencampur. Bahkan menghargai, bagian dari menghargai adalah membiarkan. Saya ketika menarik melihat Ustadz Felix Siau itu ya, Masya Allah itu. Ustadz Felix itu mu'alaf tahun berapa? 2000 sekian itu ya.
ayahnya sampai sekarang agamanya apa? Kristen apa Katolik itulah itu. Ya. Dan masya Allah punya perusahaan besar dan beliau ayahnya yang mensupport semua kebutuhan dakwahnya Ustadz Feli gitu. Feli kamu fokus berdakwah itu, mobil semua pirantinya papa yang nyiapkan itu. Dan Ustadz Feli tidak pernah mengucapkan selamat Natal ketika hari Natal. Beliau cerita begitu. Ya makan biasa aja itu. Ya. Silaturahim ke rumah ayahnya Natalan nggak pernah ngucapin selamat Natal itu. Beliau menganalogkan gini, toleransi bagi saya suka kopi, ayah suka teh. Toleransi adalah saya membiarkan ayah minum teh, ayah membiarkan saya minum kopi. Yang fatal adalah kopi sama teh dicampur jadi satu biar kelihatan akur. Kemudian diminum bareng-bareng. Nah, kising jenenge kebablasan Pak, ini toleransinya ngawur itu ya, nyampur antara agama satu dengan agama yang lainnya. Jadi kata beliau toleransi membiarkan apa? Dengan menghargai, ya sudah itu pilihannya ya. Sambil berdoa naik beliau, semoga Allah berikan hidayah kepada papa gitu ya. Itu memang itu ya, beragama itu jadi kita harus yakin dengan keyakinan kita, tapi kita nggak boleh memaksakan keyakinan kepada orang lain dan menghargai pendapat orang lain tanpa mencampur urusan agama. Makanya mudahanah itu nggak boleh, mudahanah itu. Mudahanah termasuk dicontohkan kalau ini kekinian misalnya. Mudahanah itu termasuk adalah menggunakan berbagai cara berdakwah yang bertentangan dengan agama. Misalnya dakwah ke komunitas togel misalnya, ya biar kelihatan akrab, masang togel, itu bener nggak itu? Itu mudahanah namanya, nggak boleh ya. Atau dakwah kepada peminum khamr, biar kita akrab, melu mentem itu nggak boleh Pak, itu mudahanah namanya, nggak boleh mudahanah. Yang boleh itu mudarah. Mudarah dalam Islam itu adalah, mudarah itu apa? Ya mudarah itu mengorbankan idealisme tertinggi tapi pelan-pelan untuk menyampaikan kebenaran ya. Misalnya orang belum berhenti misalnya minum minuman keras ya, tidak apa-apa, yang penting mau sholat. Nah itu Pak, tidak langsung ke intinya itu, ngerti ini peminum, ya sudah, yang penting mau ke masjid dulu ya. Tapi nggak boleh sambil ngomong mendemor apa-apa, yang penting sholat itu. Boleh nggak? Nggak boleh, berarti kita dukung mendem itu. Ya sudah, sholat saja, sholat. Kenapa? Kita yakin Allah tidak pernah salah. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Keberkahan sholat itu nanti mencegah orang itu dari perbuatan fahsya. Fahsya itu syahwat, zina, ya selingkuh, perempuan dan lain sebagainya. Ya, wal munkar, munkar itu apa? Dosa selain syahwat. Ya mencuri, minum khamr, togel, membunuh, ya itu semua adalah munkar. Bisa selesai dengan sholat. Nah, perlahan Pak ini, nanti sambil nasihati yen wis sholat ya HPE dijogo ya, termasuk mendeme di prai apa dikurangi, nek ngandani udute dikurangi loh ya. Wis tak kurangi saka siji kok ngono. Maksudnya saka bungkusnya loh Pak, dicabut satu-satu ya. Ketika orang utut penyelelek itu namanya ya. Maksudnya apa? Nah ini mudarah ini Pak, memang nggak langsung. Ini strategi berdakwah. Itu boleh Pak kalau mudarah. Kenapa? Dia tidak mengorbankan apa? Agama. Hanya melihat skala prioritas saja. Ini beda mudahanah sama mudarah. Lah mudahanah tadi tudhinu ayat ke-9 itu mudahanah, enggak boleh. Kamu enggak boleh berlembut-lembut apalagi sampai ikut-ikutan apa? Agama mereka. Enggak boleh. Tegas ya. Wala tuti' kulla halafim mahin. Jangan kamu ikuti kulla halafin, orang yang banyak bersumpah. Pak, Allah tuh tidak suka orang banyak bersumpah, itu nggak suka. Biasanya kata Ibnu Katsir, orang banyak bersumpah itu apa? Berbohong. Iya. Orang biasa saja itu. Termasuk Nabi menyampaikan tidak suka pedagang yang banyak
sumpah. Apalagi kok untuk bersumpah melariskan dagangannya. Misalnya belum ada yang nawar, saya sudah ngomong, wallahi Pak, sudah ada 10 pembeli, jenengan yang ke-11 itu. Nek enggak sama jenengan, tidak saya kasihkan itu. Wah, itu enggak boleh begitu itu ya. Makanya Nabi sampaikan jangan percaya dengan orang-orang yang terlalu banyak bersumpah. Sumpah itu sakral Pak. Lah nanti gara-gara orang banyak sumpah itu akhirnya orang ada yang ngomong gini kan, udah enggak usah bawa-bawa nama Allah gitu. Ya. Padahal orang kalau sudah bersumpah kita sudah wajib Pak percaya, apalagi dengan nama Allah itu. Makanya dalam Islam itu sederhana Nabi dalam menghukum ya. Kalau ada misalnya maling ya, dia buktinya nggak ada, ya CCTV-nya nggak ada misalnya ya, barangnya nggak ada ya sudah. Tapi ada yang lihat itu cuma nuduh aja, dia ngelak, saya enggak itu. Ya, dalam Islam apa? Bagi yang menuduh wajib mendatangkan bukti. Kalau nggak ketemu bukti, bagi yang dituduh wajib bersumpah. Nah dia sudah ngomong, wallahi demi Allah saya nggak ngambil, ya sudah Pak. Kita nggak boleh kok mengatakan jangan bawa-bawa nama Allah, itu nggak boleh. Ya sudah, kita sudah urusan dia dengan Allah. Kalau berdosa itu berat. Berdusta atas nama Allah itu. Makanya tidak boleh ya, Nabi diingatkan jangan banyak percaya kepada para pendusta. Ya, ini makanya kepada orang-orang kafir itu perintahnya adalah khudhu hidrakum, waspada. Makanya Nabi nanti pas apapun itu khudhu hidrakum, sampai ada sholat apa Pak? Khauf ya, sholat sambil perang ya, membelakangi kiblat kan Pak salatnya itu. Nek sekarang madhep ngetan salatnya sambil megang apa? Bedil untuk zaman sekarang ya. Karena musuh itu sering nggak jujur begitu ya ini. Hammazim masya'im binamim. Yang terus menerus apa? Masya'im binamim, masya yamsi ya. Kesana kemari berjalan menebar apa? Namimah. Namimah apa? Adu domba. Tidak boleh ya. Ada adab kubur ya Pak yang masyhur. Nabi bersabda khusus ini bahkan, innahuma la yu'adzaban. Dua penghuni kubur ini sedang diadab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani bikabirin, mereka diadab, mereka kira perbuatannya itu perbuatan remeh, tapi di hadapan Allah besar. Apa? Yang satu ya'ti bin namimah, yamshi bin namimah tadi ini ayat ke-11. Yang satu ini suka apa? Namimah, adu domba Pak. Nek zaman dulu adu domba harus kesana dulu ngompori begini, kesini ngompori begitu ya. Zaman dulu Pak, zaman sekarang cukup pakai apa? Grup WA ya. Di WA aja sudah langsung adu domba, pecah belah. Makanya ini buruk sekali ya, namimah ini adu domba, dilaknat sama Allah, bahkan diadab di kubur para pengadu domba ini ya. Kecuali adu domba dalam perang itu muslihat Pak ya, nanti ada kisahnya perang Ahzab itu ya. Perang Ahzab itu sukses besarnya karena ada Nuaim. Nuaim ini orang kafir masuk Islam diam-diam. Semua orang kafir nggak ngerti itu, nek dia sudah masuk Islam, maka dia minta tugas sama Nabi. Jenengan nugasi saya apa ya Rasulullah? Sami'na wa atokna. Ya sak pintermu gitu. Nah ini kan orang pandai apa ini? Bersilat lidah. Pandai apa? Pandai diplomasi lah gitu. Wah, dia mecah belah antara Yahudi dengan orang-orangnya Abu Sufyan musyrik. Akhirnya mereka saling nggak percaya. Ya sudah, mereka kalah karena peran tadi Nuaim bin Adi yang ngadu domba. Ya, ini dalam perang Pak. Perang itu ada hadisnya, al harbu khid'atun. Perang adalah tipu daya. Boleh nggak sombong dalam perang? Boleh ya. Nabi dulu pernah begini. Pedang Nabi namanya apa? Ada yang pernah tahu? Zulfikar ya. Ya, ada lagunya itu Penghaji Roma Irama itu. Zulfikar itu. Ini Zulfikar ya. Siapa yang bisa
memberikan haknya pedang ini. Beberapa orang daftar nggak dikasih sama Nabi. Begitu yang daftar Abu Dujana. Oh, Nabi tahu ini orang Ansor jagoan ini. Langsung, anaknya Rasulullah. Iya. Apa haknya ya Rasulullah? Kamu tebaskan kepada musuh-musuh Allah itu. Maka dia langsung ngambil selayar merah, Pak. Dipakai, kemudian dia jalan sambil digeret pedangnya, kemudian dadanya dibusungkan petete gitu Pak itu ya. Nabi mengatakan jalan yang begini dimurkai oleh Allah andaikan bukan di medan perang. Nah di medan perang ya kudu Pak kemaki biar musuh takut. Mosok klenyar-klenyar ya, ngangkat pedang serak meyakinkan, waduh lagi anak buahnya malah tambah nggak yakin ya gitu. Nah, itu namanya Pak perang itu khid'ah, tipu daya. Apapun boleh dalam perang. Tapi Nabi nggak pernah berbohong, itu hebatnya Nabi. Nggak pernah berbohong Nabi. Dalam perang sekalipun nggak pernah. Hanya pernah sekali Nabi itu nggak bohong. Itu namanya tauriyah, kecerdasan beliau. Beliau satu hari ditanya ya, kamu dari mana? Oh Nabi pinter, kamu dulu dari mana gitu. Oh gitu kan. Ya. Nabi sering begitu, taktik namanya ya. Ya ditanya macam-macam, sudah jawab orang kafir kan? Ya. Dan jenengan dari mana? Minal ma. Saya dari air. Orang malah pelenggong, air itu daerah mana ya? Gitu. Ya sudah Nabi jalan aja gitu. Ya. Nah, itu nggak bohong, memang dari air mani kan manusia itu. Nah, maksudnya begitu. Ada ma itu sebuah daerah di kota mana begitu ya. Ini kan nggak bohong Pak. Itu namanya apa? Ya tauriyah itu. Ya tipu daya kalau perang itu. Yang penting nggak bohong. Nabi nggak pernah berbohong Pak itu. Baik ya, ini adu domba. Makanya kalau adu domba, apalagi sesama muslim di adu domba, ini buruk sekali. Ada kubur menanti ini kalau tidak taubat ya. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Allah membenci siapa? Manna'il lil khair. Mereka yang wayamna'una mencegah orang-orang berbuat baik, mu'tadin melampaui batas, asimun lagi banyak dosa. Kenapa orang melampaui batas? Kata Allah, angkana dzamali wa banin, karena mereka punya banyak harta dan punya tahta serta punya anak-anak yang berkuasa. Nah, jadi Bapak Ibu bukan fitrah ya. Ini manusia itu punya kebiasaan melampaui batas. Dulu sudah dibahas ya surat Al-Alaq itu. Kalla innal insana layatgha ya. Kalla innal insana, sesungguhnya manusia layatgha, pakai lam takkid Allah, sungguh akan melampaui batas. Kapan mereka melampaui batas? Ayat berikutnya, ar-ra'ahus taghna, ketika mereka merasa mampu ya, mampu harta, mampu kedudukan, mereka akan sombong. Ini lagi-lagi sama, kisahnya adalah Al-Walid bin Mughirah. Nah, nanti ayat berikutnya Allah berikan tamsil, nek ndak tobat akan diadab seperti ashabul jannah ya. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan ayat Al-Qur'an mereka mengatakan asatirul awwalin, wis tahu. Ya, ini hanya dongeng orang terdahulu. Ini melecehkan, Pak. Jadi kenapa Nabi dibuat ummi? Meskipun ummi itu ada dua makna, nanti para ahli tafsir berbeda. Ummi tapi lebih banyak yang mengartikan buta huruf. Dalam Al-Quran banyak disebut, misalnya surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Huwaladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum. Huwaladzi, Allah lah yang telah mengutus fil ummiyin, di kalangan bangsa yang buta huruf. Tapi ada yang mengatakan ummi itu ibu, keibuan. Saking sayangnya Nabi. Nah, ibu itu kan sayangnya tak terbatas. Maka kasih ibu sepanjang masa.
ya, tak terhingga sepanjang masa itu ya. Ya, itu lah ummi itu sifat Nabi yang seperti ibu, sayangnya luar biasa. Maka Nabi tadi tidak ingin ada menentang dakwah, masuk neraka, pengennya semua baik masuk Islam itu ya, pendukung dakwah ya, taat kepada Allah. Nah, ummi ini sebagai sebuah hujah, bantahan. Kelak orang-orang yang menuduh Muhammad hanya nyomot sana nyomot sini itu terbantah. Kenapa? Beliau tidak bisa membaca. Dari mana ilmunya Rasul? Nggak bisa membaca, kok hafal Quran? Dari malaikat Jibril, namanya ditalkin, Pak, ditalkin, dibacakan. Maka nanti ada ayat, saking semangatnya Rasul ditalkin itu beliau cepat-cepat, makanya ditegur oleh Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan tergesa-gesa baca Quran, yang tartil itu ya, lita'jala bih, jangan tergesa-gesa ya. Ini ketika ditalkin Jibril, Rasulullah semangat sekali ya. Jadi semua ilmu Nabi dari malaikat Jibril ditalkin ya, tapi beliau disebutkan memang ummi ya. Sanasimuhu 'alal hurtum. Sudah isya, Pak? Sampun ya. Pas berarti ini penggalannya ayat sesuai dengan yang tematiknya sesuai dengan yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Berikutnya kita membahas ashabul jannah. Banyak hikmah ini membahas tentang rizki, bagaimana ya rizki bisa hilang ya, membahas termasuk balasan dari Allah ya, apakah langsung, apakah tidak langsung, itu akan dibahas insyaallah pada kisah ashabul jannah. Barakallahu fikum, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.